Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmatul Hasanah. Saya dari kelas 11 RPL 1, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian terumbu karang di Teluk Ambon pada 2015. Kita lihat berita berikut ini. Meningkatnya pembangunan di kawasan Teluk Ambon. Biodata yang ada di perairan Teluk Ambon, termasuk terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi terumbu karang di Teluk Ambon yang akan dibandingkan dengan metode penelitian yang digunakan adalah LIT. Di 8 stasiun pengamatan, 2 stasiun di Teluk bagian dalam dan 6 stasiun di Teluk bagian luar yang aktivitas pembangunan dan antropogeniknya tinggi di stasiun Hatifus Besar, Oka, Kota Jawa, Halong, dan Hunut. Wilayah yang aktivitas pembangunan dan antropogeniknya rendah, kondisi tutupan karang hidup menjadi seperti yang terjadi di stasiun Liliboy, Eri, dan Batu Capuy. Kondisi terumbu karang yang Hatif Besar, Poka, Halong, dan Hunut. Kata kunci status kondisi terumbu karang LIT. Teluk Ambon, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, pesisir, dan laut. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai peran ekologis untuk melindungi pantai dari hempasan gelombang dan arus. Karang juga mempunyai habitat sebagian jenis hewan laut seperti ikan, moluska, dan krutasia yang menjadikan daerah terumbu karang sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan. Tempat terumbu karang mempunyai nilai yang penting sebagai pendukung dan penyedia bagi perikanan pantai, termasuk di dalamnya sebagai penyedia lahan, dan tempat budidaya terumbu karang juga dapat berfungsi sebagai daerah rekreasi, baik rekreasi pantai maupun bawah laut. Terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian. Terumbu karang tidak hanya memiliki keanekaragaman jenis, didominasi dari spesies yang ditemukan di Indonesia sekitar 590 dari 82 negara. Kendati dengan demikian, terumbu karang di Indonesia saat ini hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang dikategorikan sangat baik, 27,2 sangat baik dan dalam kondisi seperti itu. Untuk menilai kondisi terumbu karang batu dipergunakan 4 kategori. Kategori pertama, buruk. Persen penutupan karang batu antara 0 dan 24 sampai 9 derajat. Kategori kedua, sedang. Persen penutupan karang batu antara 25 dan 49,9%. Kategori ketiga yaitu baik. Persen penutupan karang antara 50 sampai 74,9%. Kategori kelima sangat baik. Persen penutupan kategori karang batu antara 75 sampai dengan 100. Jenis-jenis karang batu yang tidak terverifikasi di situ diambil, yang ditemukan oleh Veron pada tahun 1986 dan Suharsono 2008 serta Coral ID. Pertumbuhan karang di Teluk Ambon pada umumnya terkonsentrasi di daerah. Pertumbuhan karang di Teluk Ambon pada umumnya terkontaminasi di daerah Free Reef yang terdiri atas ratakan terumbu dan ratakan terumbu. Pada masing-masing stasiun penelitian berbeda luasnya sampai tubir rataan terumbu karang. Stasiun Liliboy, Hatifus Besar, Eri, dan Kota rataan terumbu karang. Stasiun Batu Cepuy, pertumbuhan karang di TAD dijumpai mulai dari batas antara daerah rataan terumbu dan tubir, ya seperti di stasiun Liliboy, Hatifus Besar, Eri, dan Batu Cepuy yang berada di Teluk Ambon. Pertumbuhan karang di Teluk Ambon pada umumnya didominasi oleh
oleh karang Mafif dan sumber Mafif. Stasiun Batu Cepuy, Eri, dan Liliboy. Pada umumnya karang bercabang. Dijumpai di dekat daerah lereng terumbu dengan percabangan pendek, memiliki arus yang cukup kuat karena di daerah tersebut berada arus yang berkembang di perairan Teluk Ambon disebabkan oleh pertukaran massa air di Teluk Ambon dan berdasarkan Inggris tahun 1994. Jenis karang yang diminat di suatu daerah rataan terumbu biasanya didominasi oleh karang-karang kecil yang umumnya berbentuk masif dan submasif. Lereng terumbu karang biasanya ditumbuhi oleh karang bercabang. Substrat tempat tumbuh karang di TAL berupa pasir dan patahan. Substrat dasar di TAD merupakan pasir bertumpuk di karang mati. Perbedaan substrat pada tempat hidup karang antara TAD dan TAL diakibatkan kondisi perairan yang berbeda. Perairan di TAL bersifat lebih terbuka dari perairan oleh massa air laut. Dari TAL yang dipisahkan oleh ambang yang diangkai dan sempat oleh ambang yang diangkal dan disempit, yang menyebabkan perhambatan pertukaran. Hal ini menyebabkan perairan di TAD lebih terlindungi dari ombak. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stasiun didominasi oleh jenis variatif, letup, dan tropis habitat. Stasiun Hatif besar didominasi oleh jenis Potinwar. Stasiun Eri didominasi oleh Amphibik